Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Guru Pyari Saat Sangat Ji, selamat datang di episode ketiga Sikh Indonesia Podcast SIP. Seperti yang sudah disampaikan di episode yang lalu, pada episode kali ini kita juga akan masih membicarakan mengenai sewa. Bersama kita pada hari ini di studio telah hadir perwakilan dari Sikh Sewak Indonesia, yaitu Wir Balwinder Singh Ji atau Wir Balwin, dan juga Wir Rajkumar Singh Ji atau Wir Raji. Ji Ayanu Wirji, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio pada hari ini. Wirji, langsung saja kita mulai membicarakan mengenai topik kita pada hari ini, sewa dan juga sewa-sewa yang telah dilakukan oleh SSI. Pertama-tama kita mau tahu, Wirji, bagaimana awal mula terbentuknya SSI ini? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi SSI ini berdiri itu tahun 2017, sekitar bulan November. Waktu itu terbentuknya SSI dikarenakan kita ada mengundang NKJ dari UK, Nirwel Kasajeta. Nah, ketika mereka datang, waktu itu saya dan teman-teman sepakat kita mau handle ini untuk kegiatan mereka selama di Indonesia, di Jakarta khususnya. Jadi karena kita sering ada pertemuan ya, ada meeting, pertemuan lah untuk kegiatan NKJ selama di Indonesia. Ya akhirnya kita sepakati kita membentuk seperti organisasi waktu itu yang kita sebut Sikh Sewa Indonesia. Dari sanalah mulai sampai akhirnya menjadi yayasan gitu. Tadinya yayasan. Ya. Apakah ada satu inspirasi begitu yang akhirnya bisa buat Wirji dan Sewadar lainnya memutuskan untuk melanjutkan ini sewa gitu, menjadi sewa. Yang awalnya cuma buat menyambut Nirwel Kasajeta, bisa melanjutkan sampai sewa yang luar biasa begitu. Apa ada inspirasi tertentu? Ya memang waktu dalam meeting-meeting itu kita juga sudah membicarakan mungkin kedepannya Sikh Sewa ini akan melakukan sewa-sewa yang lain, terutama urusannya dalam siki ya, jadi kayak kependidikan, terus bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu ditahan dulu Ji, nanti kita akan bicarakan mengenai sewa apa aja itu. Oke. Spesifik lagi. Pertanyaan selanjutnya, prinsip utamanya apa Wirji yang dipegang teguh oleh para sewadar dalam SSI ini? Prinsip utamanya kita dalam melakukan sewa ini, pertama kita menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Sikh Sewa, sewadar-sewadar itu supaya melakukan sewa ini dengan ikhlas. Tanpa pamrih, ya, dan tidak sombong dengan pujian-pujian. Jadi kita melakukan ini memang ya bisa dibilang tanpa mengharapkan sesuatu lah. Wah, luar biasa. Tanpa pamrih, ikhlas ya. Dan yang paling penting nggak boleh disombongkan itu sih. Ya. Karena kalau di Gurbannya ditulis kalau sewa disombongkan jadinya nggak ada ini, nggak dihitung. Ya, betul. Iya, bagus sekali. Malah jadi nggak ada manfaatnya kan gitu. Nggak ada manfaatnya, ya. Berikutnya Wirji, apa aja ini sewa-sewa yang sudah dilakukan ataupun yang sedang dilakukan oleh SSI? Mungkin Pak Raji bisa menjawab. Saat ini yang sudah lagi berjalan itu kita memberikan sembako ke kalangan Sikh kita yang utamakan yang kurang mampu ya, baik di Jakarta dan di Medan. Di Jakarta diperkirakan sampai saat ini yang kita lagi membantu kurang lebih sekitar 40 kakak. Itu rutin berjalan? Rutin berjalan per bulan. Di Medan kurang lebih sekitar 100 kakak yang masih berjalan. Bantuan berupa sembako. Sampai ini udah hampir berjalan kurang lebih 1 tahun. Dari awal COVID. Dari awal COVID. Program ya mudah-mudahan sampai seterusnya lah sewa kita ini tetap kita jalankan. Iya. Ini ada beberapa foto juga, Wirji mungkin bisa sambil diceritakan juga ini apa yang dilakukan oleh SSI di daerah-daerah ketika ada bencana. Silakan Wirji. Iya, ini kita memberikan bantuan ini waktu ketika ada bencana alam gempa di Sulawesi Barat. Jadi kebetulan memang ada tim SSI di sana, Sewadar SSI yang berdomisili
di Majene sama di Palu. Jadi mereka yang menghandle. Jadi kita dari pusat mengirimkan dananya gitu, mereka belanja di sana, terus mereka bagikan ke pelosok-pelosok nih. Ini kebanyakan mereka hadir tuh di daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah gitu loh. Jadi yang belum terjangkau bantuan dari dari pemerintah itu banyak kan nanti mereka yang turun langsung bawa mobil ya masalahnya. Ya bagus sekali. Nah ini adalah bantuan yang Ya ini dia bantuannya. Jadi waktu itu belanjanya semua dari Palu, karena Palu waktu itu situasinya aman kan. Yang kejadiannya kan di Sulawesi Barat tuh di Majene. Jadi dari sana menggunakan mobil ini, ada 2 mobil mungkin kita kirim bantuan ke sana gitu. Berikutnya ini Urgi? Ini di Medan ini. Ini Siksewa Medan, teman-teman kita di Medan. Mereka ini waktu bulan puasa memberikan ya makanan sih untuk berbuka puasa ya di Masjid Raya Medan. Ya ini kurang lebih 3 hari atau 4 hari berturut-turut ada bantuan untuk umat Muslim ya yang melakukan ibadah puasa. Jadi Siksewa itu tidak hanya fokusnya ke orang Sikh saja, kita ya universal sifatnya yang dibantu gitu loh. Dan silaturahmi lah antara Muslim dengan Sikh yang ada di Medan itu, jadi kita rencananya mempererat. Ya. Jadi mirip seperti Hasaid Indonesia ini. Tujuan kita mudah-mudahan luar biasa Urgi. Ini juga sepertinya masih dari Sumatera Utara ya? Ya, ini waktu banjir nih, Medan. Jadi banjir, teman-teman kita Medan, Sewadar Medan itu buka ini, dapur umum. Jadi tempat yang kena banjir, mereka buka dapur umum, membagikan makanan siap makan lah, lengger. Ya. Nah, ini adalah tim yang di sana ya? Ini sama juga Medan, kunjungan ke rumah yatim piatu, panti asuhan, memberikan bantuan juga. Nah ini kita... Ini di Palu nih. Ini di Palu, kita kerjasama sama Kal Said. Jadi ini barang-barang ini kita kirim dari Jakarta menggunakan Hercules. Karena waktu itu pesawat komersial masih susah masuk ke sini. Dan barangnya kan banyak, jadi kita dapat space dari Hercules itu, and itu free. Kita dikasih kesempatan menggunakan Hercules untuk mengirim bantuan ke Palu. Luar biasa. Ini adalah tim yang berangkat ke sana. Ke Palu ya. Ini baru sampai nih. Ini tim perdana yang pertama sekali. Luar biasa. Kurang lebih pasca gempanya hari ke-4 atau hari ke-5. Wah, masih baru-baru gitu. Nah ini batik juga pesawat perdana yang baru masuk pesawat komersilnya, pesawat batik. Mungkin ya agak-agak lupa juga, kurang lebih sehari perdana atau kedua kali pesawat penerbangan itu kita yang naik. Ya kita landing di sana ya. Jam 11 malam kita naik, ini jam 6 pagi lah kurang lebih ya. 6 pagi. Ini bandara dalam keadaan rusak parah ini. Parah nih, ada yang towernya hancur. Dan kita waktu landing itu pun kita mesti setengah-setengah wah ini gimana? Apa yang bakal terjadi di sini kan kita nggak tahu juga nih kan. Kita lanjut lagi. Ini masih di Palu ya? Ini di Palu ya. Ini kita disupport sama Departemen Sosial waktu itu. Karena mereka tahu kita melakukan sewa di sana, kita buka dapur umum, jadi mereka mensupport, mereka memberikan kita beras, minyak, begitu-begitu untuk dapur-dapur umum yang kita buka. Karena kita ada buka 5 titik dapur umum di sana. Dan di daerah-daerah yang... Daerah-daerah terpencil. Ya karena gini, masyarakat di sana kan itu kan bencananya gempa dan tsunami. Jadi masyarakat yang di pesisir itu, mereka udah nggak berani tinggal di situ. Jadi pada lari ke pegunungan, ke bukit-bukit gitu, mereka bangun-bangun tenda di sana, tenda darurat lah ya. Nah, jadi kita di sana buka lengger, membantu mereka untuk memberikan makanan selama kurang lebih 2 bulan kita di sana. Ganti-gantian sewa darat yang berangkat. Kurang lebih 1 minggu setelah kita di sana, sedikit saya tambahkan lagi. 1 minggu setelah kita di sana, keyakinan dari dinas itu dengan adanya Siksewa itu mereka lebih yakin karena dengan buka lengger tadi itu jadi bukan hanya warga yang makan sampai wartawan terus dari kedutaan Swiss ya kalau nggak salah ini ya mereka ini juga volunteer yang lagi bekerja di sana. Luar biasa ya. Ini dapur kita di sana ini. Dapur darurat ya dapur darurat. Oh ini di Banten nih. Oh ini di Banten. Iya. Di Banten. Menteri Sosial. Oh oke. Pak Agus Gumilang ya.
Ini waktu yang di Banten. Ya, kita Pokoknya ketemu. agak loncat sedikit nih. Ya. Ini waktu tsunami di Banten, kita hadir juga di sana. Kebetulan, nah ini kan Pak Dirjen nih yang ketemu kita di Palu. Jadi nggak sengaja ketemu di Banten, kita dipanggil gitu, ketemu pas ada Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Oh iya karena udah kenal ya. Ya udah kenal kan, Sikh Sewa ini kan identik banget kan, orang Sikh kan ada Sikh, pagenya, beda banget ya. terus bajunya orange. Jadi mereka langsung tahu, dipanggil kita, Oh. dikenalin sama Pak Menteri waktu itu di sana. Oh iya. Nah ini mungkin yang sama Pak Dirjen ini. Ya, ini Pak Dirjennya benar. Ini di Palu. Di Palu, betul. Oh. Inilah waktu kita dipanggil, kita mau disupport lah di sana. Ini kembali masih di Palu ya. Ya, ini di lengger kita ini. Jadi kita membagikan makanan itu siang dan malam. Ya, makan siang dan makan malam. Termasuk ada caca mungkin. Ada bagi juga. Ada aja. Ada aja ya. Ya, pokoknya apa yang ada kita berikan aja. Oh ada. Iya. Ini juga. Di pertama ini yang di atas bukit itu, ini Donggala ya, daerah Donggala ya. Iya. Ini juga ya dapur umum. Tempat kita di lain. Ya, sewadar kita juga di sana. Nah ini yang mengenai bantuan rumah ya. Yes. Ini jadi kita ini ada kerjasama dengan masyarakat internasional. Mereka memang rencana ada mau membantu buat di Palu, tapi mereka itu tidak punya kontak gitu. Oh. Nah, kebetulan ketemu sama saya, terus mereka mempercayakan ke Sikh Sewa. Jadi mereka itu menggalang dana ada yang dari Dubai, dari Amerika, dari UK, dari Kanada, dari Singapura. Jadi teman-teman itu menggalang dana, memberikan kepada Sikh Sewa untuk membangunkan rumah, khususnya kepada ibu-ibu yang single parents, yang sudah umurnya juga sudah tua gitu ya. Kita di sana bangun 15 rumah, dan itu udah selesai semuanya. 15 rumah itu. Mungkin nanti di akhir bisa kita lihat rumah yang udah jadi. Ya. Oh, Nah ini iya. ya, ini Kapten Amir, dialah yang awal, ini sama-sama saya nih ke Palu nih, sebelum iya. pembangunan ini. Kita datang lagi survei ke sana, ketemu sama pejabat pemerintah sana gitu. Dan diapresiasi banget karena kan mau membantu kan ya. Ya. Beliau salah satu donor ya? Ya, donaturnya dia, Oh. Kapten Amir. Ya ini jadi setiap rumah yang dibangun, kita ada kasih seperti prasasti lah, kenang-kenangan gitu ya. Ini nama-nama penyumbangnya sama Sikh Sewanya kita taruh di setiap rumah. Oh, ya, ini juga salah satu contoh lainnya ya. Ya ini rumah-rumahnya, ya ini ibu-ibunya yang dapat rumah. Jadi rata-rata sudah berumur lah Ya. yang kita bantu itu. Nah, ini adalah yang sudah jadi. Wirji. Ya, ini rumahnya seperti ini. Wow, 15 rumah. 15 ribu. 15 rumah seperti ini. Ini satu lagi mungkin. Ini juga yang sudah jadi. Yes. Ya, jadi sedikit lagi tambahan yang untuk sewa yang sedang berjalan juga, yang di Medan ya, Sumatera Utara itu kan Sikh Sewa di sana juga aktif banget. Di sana luar biasa aktifnya. Salah satunya ini pembangunan Mania di Siantar, itu direnovasi total oleh teman-teman kita dari Sumatera Utara, Sikh Sewa sana. Tentu penggalangan dananya dari masyarakat umum juga. Kita disupport oleh masyarakat dan sebagian besar juga dari anggota Sikh Sewa itu sendiri. Ini gambar-gambarnya. Dan ini kayaknya sudah mau jadi sih. Udah mau jadi ya, ini di Pematang Siantar. Wow, luar biasa sekali Wirji. Jadi selain sewa untuk umat Sikh sendiri, di luar umat Sikh juga tetap banyak membantu orang ya. Ya. Nah, itu kesan perasaan para penerima bantuan waktu itu bagaimana Wirji? Mereka pasti senang lah ya, senang, terus ada yang terharu juga ya. Bahkan Marah-marah juga banyak. Marah juga. Oh.